Oke, Mas An. Alhamdulillah. Oke, kita mulai Kak ya. Iya, monggo Mas An. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-khat al-fatihi lima sabaq الفاتح لما سبق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير لله تعالى. Alhamdulillah jamaah ngaji umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat setelah sekian lama kita break atau kita libur dalam rangka menyambut Idul Fitri dan Syawal. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan untuk senantiasa thalabul ilmi, karena setiap kita ada kewajiban untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Tiap-tiap kita mempunyai kewajiban untuk selalu mengupgrade, untuk selalu memperbarui ilmu kita tiap waktu, tiap harinya. Salawat salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembuka jalan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, manusia yang terbaik yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, manusia yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Insyaallah pada kali ini jamaah sekalian, sesuai dengan judul yang dilampirkan di flyer, insyaallah kita akan membahas sedikit banyak yang berkaitan dengan keutamaan umrah. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu hadis yang pertama, yaitu salah satu keutamaan umrah adalah menghilangkan kefakiran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tabi'u bainal haji wal umrati. Ikutkanlah umrah kepada haji. Jadi ulama membahas potongan hadis ini, tabi'u bainal haji wal umrati. Sebagian ulama mengartikannya bahwa ada yang mengartikan bahwasanya jikalau kalian sudah umrah, maka jangan lupakan haji. Maksudnya apa? Kalau mempunyai harta lebih lagi, diusahakan untuk melaksanakan haji. Begitu pula ketika seorang itu sudah melaksanakan haji di tahun ini misalkan, maka jangan lupakan umrah di tahun berikutnya atau di lain waktu. Seperti itu. Kenapa kok kita dianjurkan mengikutkan umrah kepada haji? Karena menurut sebagian ulama, haji dan umrah ini dua-duanya hukumnya adalah wajib. Ya. Yang dari kalangan mazhab Syafi'i mewajibkan, dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwasanya hukum daripada umrah itu wajib sebagaimana hukum haji. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lengkapilah atau sempurnakanlah haji dan umrah lillahi taala. Walaupun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya umrah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Nah, bahwasanya sunnah itu terbagi menjadi dua, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Sedangkan sunnah ghairu muakkadah adalah hanya sekedar sunnah, sunnah yang tidak
ditekankan. Contoh sunnah muakkadah itu adalah sholat sebelum sholat subuh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Sholat sebelum sholat subuh, artinya sholat qobliyah subuh itu adalah pahalanya lebih baik dibandingkan bumi dan seisinya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sholat cuma 2 rakaat, nggak nyampe 5 menit. Ya, kalau baca ayat agak panjang ya mungkin 5 menit atau sampai 7 menit. Ya. Itu pahalanya itu melebihi dunia dan seisinya. Bayangkan berapa banyak kekayaan yang kita dapatkan ketika kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah qobliyah, sholat qobliyah sebelum subuh. Itu qobliyahnya, apalagi sholat subuhnya. Makanya kita selalu menjaga sholat kita. Karena pertama kali yang dihisab di hadapan Allah itu adalah bukan amalan lainnya, bukan amalan-amalan yang besar, tapi ya bukan berarti nggak besar ya. Bukan amalan-amalan yang lain selain sholat ya. Jadi pertama kali dihisab di akhirat kelak adalah amalan, yaitu amalan sholat kita. Kalau sholat kita bagus, maka seluruh amalan bagus. Tetapi kalau sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita juga buruk. Maka sangat lucu sekali ketika seseorang tidak pernah melaksanakan sholat, lalu dia melaksanakan umroh. Kenapa? Karena sholat itu lebih utama, ya. Lebih utama dibandingkan umroh dan haji. Ya. Karena juga umroh itu di dalam masjid. Masjid itu tempatnya orang sholat. Ya. Makanya ketika mau melaksanakan haji dan umroh, mari kita introspeksi diri kita dulu. Mari kita introspeksi apakah sudah lengkap, apakah kita sudah istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Nggak bisa sholat di masjid, silahkan sholat di rumah atau di tempat kerjanya masing-masing. Kalau nggak sempat sholat di masjid, minimal jangan sampai kita meninggalkan sholat fardu. Karena meninggalkan sholat fardu itu, kalau dia sengaja meninggalkan sholat fardu karena malas, maka dia termasuk orang yang fasik. Orang yang fasik itu nanti di akhirat kalau dia nggak tobat di dunia, di akhirat akan diazab di neraka. Sebelum nantinya dimasukkan ke surga, dia dibakar dulu di neraka. Tetapi ketika dia meninggalkan sholat karena juhud, karena karena melawan, karena menentang syariat sholat itu, maka dia sudah dihukumi sebagai orang yang kafir atau orang yang kufur. Kemudian kita lanjutkan, fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunuba. Kenapa kita kok disuruh untuk melaksanakan umroh maupun haji atau mengikut sertakan umroh dan haji? Karena keduanya itu akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir ketika kita mempunyai harta yang lebih, mari kita melaksanakan haji ataupun umroh. Ya, walaupun sekalipun duit yang kita pakai untuk haji maupun umroh itu 50%-nya, ya, tidak ada masalah. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Makanya seorang muslim itu tidak takut yang namanya takut miskin. Jadi seseorang itu jangan sampai takut miskin. Jadi tancapkan dalam jiwa kita itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu Maha Pemberi rezeki. Jangan khawatir kita makan apa besok. Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kemudian dengan mengikut sertakan haji dan umroh akan menghapuskan dosa. Bayangkan ketika tiap hari, bahkan tiap detik kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik lupa maupun ingat. Maka salah satu wasilah kita untuk menghilangkan dosa-dosa kita adalah dengan melaksanakan haji maupun umroh. Bayangkan ketika kita setiap tahunnya bisa melaksanakan umroh ataupun haji, maka berapa banyak dosa-dosa yang telah dihapuskan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Ini khusus dosa yang berkaitan dengan hamba, yang berkaitan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dosa atau kesalahan yang berkaitan dengan sesama manusia,
maka harus meminta maaf dan meminta kehalalannya, barulah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang itu pernah mencuri, pernah mengambil hak seorang muslim, maka dia wajib mengembalikannya, lalu minta maaf, kemudian minta penghalalannya, kemudian barulah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddati. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Nah, jadi dosa-dosa tatkala diiringi dengan haji dan umrah itu akan hilang, akan diampuni Allah, sebagaimana seseorang pandai besi itu membakar besinya sehingga hilang semua karatnya. Ya. Sebagaimana tukang emas, yang mana emas tersebut dipenuhi dengan bintik-bintikan karat, maka tatkala ia bakar, dia akan hilang karatnya. Dia akan menghasilkan emas yang murni, sehingga dijual dengan harga yang mahal. Kemudian juga diibaratkan sebagai perak yang dipenuhi dengan karat. Tatkala dia bersihkan dengan pembakaran, maka perak tersebut menjadi perak yang murni sehingga dijual dengan harga yang tidak murah. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Haji yang mabrur itu seperti apa? Haji yang mana tidak melanggar syarat tidak melanggar syarat ketentuan daripada haji, kemudian dia mengerjakan haji, rukun dan syaratnya terpenuhi, kemudian dia ikhlas lillahi ta'ala. Zahirnya dia lakukan dengan sempurna, hatinya pun tidak ada rasa amalannya itu tidak mengharap pujian manusia. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Salah satu perusak daripada amalan salah satunya adalah riya. Riya itu apa? Ar-riya'u huwa al-amalu li ajlin nas. Riya itu adalah beramal untuk manusia. Pergi umroh, pengen dibilang Pak Umroh misalkan. Pengen haji, pengen pergi haji, pengen dibilang hanya untuk supaya dipuji orang Pak Haji atau Bu Haji. Nah, maka seperti itu harus kita hilangkan dalam jiwa kita, karena riya itu akan membakar pahala kita. Ya. Percuma kita mengeluarkan dana banyak tetapi niat kita salah. Maka perlu yang namanya memperbarui niat, selalu memperbarui niat bahwasanya semua ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku termasuk ibadah umrah dan haji, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus kita tancapkan dalam jiwa kita. Semua amalan kita harus lillahi ta'ala. Baik amalan ibadah yang berkaitan dengan akhirat maupun amalan ibadah yang berkaitan dengan duniawi. Maka tatkala kita bisnis misalkan, kita jual beli, kita niatkan jual beli itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jual beli itu menjadi ibadah. Kita olahraga, kita goes misalkan, kita futsal, kita main bola, main voli. Tatkala niat kita untuk supaya sehat, dengan kesehatan itu kita pakai untuk ibadah, maka olahraga kita tidak sia-sia. Olahraga kita bukan hanya menghilangkan kepenatan. Olahraga kita bukan hanya menghilangkan bukan hanya untuk ajang refreshing, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, keutamaan umroh adalah dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya. Kenapa kok disebut Abu Hurairah? Ya? Karena dia suka memelihara kucing, makanya disebut Abu Hurairah. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Ya, jadi kalau kita tadi membahas ikut sertakanlah haji dengan umrah atau ikut sertakanlah umrah dengan haji, maka kita sekarang membahas fokus terhadap umrahnya. Ya.
Ini ada hadis yang khusus yang membahas tentang umroh. Antara umroh satu dengan umroh yang lainnya itu akan menghapuskan dosa. Tatkala jenengan semua umroh di Agustus nanti ini tanggal 10 bersama Travel Hana bersama Hana Mitra Wisata, maka tahun depannya lagi atau Desember lagi ini jenengan umroh lagi, maka selama beberapa bulan ke depan ya, selama September, Oktober, November, Desember 4 bulan dosa jenengan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tiap hari kita melakukan dosa, tiap hari kita melakukan kesalahan, ya, maka bisa jadi kita ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, kita lupa untuk istighfar, kita lupa untuk bertaubat. Maka salah satu wasilah supaya dosa tidak diampuni karena kita lupa bertaubat, maka dengan cara umrah. Ya. Wal hajjul mabrur wa yasalahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan melainkan surga. Tatkala seorang haji melaksanakan ibadah haji dan dia ikhlas lillahi ta'ala, semua amalan dikerjakan dengan sempurna, maka baginya adalah surga. Ini riwayat, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kedua ulama ini sepakat kalau diriwayatkan oleh kedua ulama ini maka hadisnya sahih. Ketika dikabulkannya doa-doa. Kenapa kok dikabulkannya doa? Karena tatkala kita umroh itu banyak sekali tempat-tempat yang mustajabah. Ya. Tempat-tempat yang mustajabah itu apa saja? Hijr Ismail, kemudian Multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu tatkala jenengan doa di antara itu di Multazam, doa jenengan akan mustajab. Hijr Ismail. Hijr Ismail itu dulunya Ka'bah, dulunya Ka'bah, kemudian sekarang menjadi bundaran apa setengah bundaran lah. Ketika jenengan masuk situ, setelah 2 rakaat kemudian doa, maka doa jenengan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya itu, kalau nggak bisa ke Multazam, nggak bisa ke Hajar Ismail, maka berdoa dalam keadaan tawaf pun juga mustajabah karena berdoa langsung di depan Ka'bah, bayangkan. Ya. Berdoa di masjid yang mana sholat di dalamnya itu lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid-masjid yang lainnya. Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadisnya fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, wal hajj wal mu'tamiru, orang yang berhaji serta berumrah adalah wafdullah, adalah tamu-tamu Allah, ya. Bayangkan orang yang berperang di jalan Allah itu adalah orang yang mempertahankan agama berjihad ini. Kemudian orang yang berhaji serta orang yang berumrah itu tamu-tamu Allah. Bayangkan kita menjadi tamunya pejabat aja kita sudah bangga. Kita menjadi tamunya gubernur, menjadi misalkan tamunya presiden, kita sangat bangga. Kita sangat bangga, saking bangganya kita memakai pakaian yang paling bagus. Kita memakai pakaian yang paling paling bersih, pakai pakaian yang paling wangi. Apalagi kita berdoa, ya. Kita dijadikan sebagai tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia. Maka bergembiralah orang-orang yang bisa melaksanakan haji dan umrah. Karena orang yang haji dan umrah itu orang istimewa, menjadi tamu-tamu ya Allah. Dan tamu-tamu Allah itu tidak sembarangan, Bapak Ibu sekalian. Tamu-tamu Allah itu orang-orang pilihan, orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, orang yang diundang, orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berazam untuk melaksanakan haji dan umrah, maka uh, mari kota apakah kita kemudian da'ahum fa'ajabuhu. Tatkala Allah memanggil mereka
melarang kita semua umroh, tatkala mereka meminta Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Tamu-tamu Allah itu ketika berdoa pasti diijabah. Kalau meminta pasti dikasih. Ya. Makanya ada disebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa tatkala hambanya itu meminta, maka Allah akan memberi. Tatkala hambanya itu membutuhkan, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Selama hambanya itu mau meminta. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila kamu hambaku meminta, maka aku ini adalah dekat denganmu. Ya. Allah itu dekat dengan hambanya. Pertolongan Allah itu dekat dengan hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu memenuhi segala doa orang yang meminta. Tapi kalau kita nggak minta, bagaimana Allah akan memberi? Ya. Allah itu akan marah tatkala kita nggak mau minta. Ya. Berbeda dengan makhluk Allah. Makhluk Allah ketika diminta kadang ngasih, kadang tidak. Tetapi Allah kalau kita minta, Allah pasti ngasih. Ya. Tetapi Allah memberikan kepada mengijabahi doa kita. Ya. Allah akan mengijabahi doa kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ya. Makanya ketika kita berdoa malam ini, besoknya kok nggak diijabahi, ya sabarlah ya. Kita seharusnya menjadi orang yang sabar menunggu doa kita diijabahi. Jangan sampai kita udah doa berkali-kali kok nggak diijabahi. Jangan seperti itu ya. Karena Nabi Musa saja berdoa agar Fir'aun dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama 40 tahun baru diijabahi doa tersebut. Allah tenggelamkan di dalam lautan. Maka kita nggak perlu terburu-buru Allah mengijabahi doa kita. Allah pasti mengijabahi doa kita. Ya. Tatkala kita meminta, ya Allah, aku pengen pergi haji. Ya, aku pengen pergi haji. Qadarullah, misalkan meninggal, bisa jadi doa kita itu akan diijabahi Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi keturunan kita akan pergi haji. Bisa jadi cucu kita akan pergi haji. Bisa jadi anak-anak kita, ya, tatkala kita sudah meninggal, anak-anak kita membadalkan haji kita. Kan kita nggak tahu kan. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang keempat, keutamaan daripada umroh adalah sebagai ladang jihadnya kaum wanita. Ya. Nah, kita tahu bahwasanya seseorang ya di zaman Nabi dulu, para sahabat yang diwajibkan umroh dan diwajibkan Rasulullah untuk adalah kaum mohon maaf jamaah yang menghidupkan mikrofon bisa dimatikan supaya tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Sekali lagi silakan jamaah yang masih menghidupkan mikrofon bisa mematikan ini biar tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi di zaman Nabi itu kaum lelaki yang diwajibkan Rasulullah untuk berjihad, untuk berperang melawan orang-orang kafir. Kemudian Aisyah bertanya, Aisyah kan iri, masa kaum laki-laki saja yang mendapatkan pahala jihad, masa kaum wanita nggak dapat? Maka Aisyah ini iri, tapi iri dalam kebaikan kan nggak ada masalah. Iri dalam kebaikan itu nggak ada masalah selama kita tidak berharap kenikmatan itu hilang dari diri saudara kita. Qultu ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun. Saya bertanya. Ya, maksudnya Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah bagi kaum wanita itu jihad? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, 'alaihinna jihadun. Kata Rasulullah, iya ada jihad. Ya.
alaihinna jihadun. Bagi kaum wanita itu ada jihad. Malah jihadnya lebih enak ya. La qitala fihi. Jihadnya itu nggak ada peperangan sama sekali, nggak ada pertumpahan darah sama sekali. Tetapi pahalanya sama seperti pahala jihadnya kaum laki-laki. Al-hajj wal umratu. Apa itu? Yaitu haji dan umroh. Seseorang wanita yang bisa melaksanakan haji ataupun umroh, maka pahalanya sama seperti pahala jihad dan umrohnya. Maka pahalanya sama seperti jihadnya kaum laki-laki. Ya. Seorang perempuan yang bisa melaksanakan haji maupun umroh, pahalanya sama seperti seorang laki-laki yang berperang berhadapan dengan musuh, kemudian dia syahid. Ya. Itu pahalanya sama seperti itu. Ya. Kita insya Allah lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita cukupkan sekian. Kita cukupkan sekian. Pada intinya, keempat keutamaan umroh ini perlu kita ingat-ingat, perlu kita azamkan dalam jiwa kita bahwasanya keutamaan umroh itu sangat banyak sekali. Ya. Ini hanya sebagian saja. Semoga yang kami sampaikan kepada jenengan semuanya bisa diserap dengan baik, kemudian bisa diamalkan, sehingga bisa memotivasi kita untuk melaksanakan haji maupun umroh. Karena tatkala kita sudah mampu harta dan jiwa, tetapi kita tidak enggan melaksanakan ibadah haji maupun umroh, ya, maka kita sangat merugi. Kita sudah diberi Allah SWT harta, tetapi kita tidak mau melaksanakan salah satu rukun daripada rukun Islam, yaitu haji. Jamaah sekalian dimati Allah SWT, mungkin hanya dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali dari jamaah sekalian ada tambahan maupun mungkin ada pertanyaan, baik yang berkaitan dengan keutamaan umroh atau yang lainnya. Ya, nanti kalau berkaitan dengan jadwal umroh ataupun dan lain sebagainya bisa dijawab oleh Bapak Yoyo maupun Bu Khairul Ummatin. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya berkaitan dengan keutamaan umroh dan lain sebagainya bisa ditanyakan ke kami. Silahkan, kami buka sesi tanya jawab. Ya iki mau rezeki mana ngono? Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Adhan. Iya, sama-sama ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ini Masya Allah ini Pak peluputan. Iya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ada ya Ibu Hani, ada juga Ibu Fatim juga. Nah, ini tadi ada ini Bu Fatim, sehat Bu Fatim? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini Bu Fatim. Nggih, Bu, alhamdulillah. Wah, dereng silaturahim riko niki. Nggih, alhamdulillah Bu Fatim sami sehat nggih. Nggih. Memang gak ada silaturahim Bu Fatim. Nah, ini Pak Khalid juga ini. Semoga Tempuh diri, Pak. Masih tergambar di Karanggeneng Mas ya. para senior itu banyak. Masya Allah Pak Nur Khalid ya, menyempatkan waktu untuk ngaji Nggih. sama istri gitu. Request nopo niki Mas Dan? Nggih. Jadi alhamdulillah. Ini Pak Khalid. Jadi ini Buru VA tadi kan dikirim undangan. Nah, beliau nih berpikiran ini juga diadakan secara offline. Jadi Buru VA tadi ke sini. Oh, ini online, Buru. Ya, demikian kemarin yang acara offline. Iya, tanya nah. Kita jelaskan gitu. Kalau offline-nya masih ada undangan tersendiri. Ya, insya Allah. Nanti Bu Fatim juga insya Allah kita undang juga untuk offline bulan depan di Jumat kedua.
Alhamdulillah. Nggih. Ya, terima kasih sekali ini untuk Ustaz Adhan. Tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang apa fadilah umroh, dan ini pertemuan pertama. Mungkin sebagian alumni atau calon jamaah masih berpatokan pada jadwal lama. Maksudnya jadwal di malam Sabtu. Iya, sementara kita karena suatu hal jadi bergeser ke Ahad, malam Senin. Ya, insya Allah minggu depan ngaji umroh ini insya Allah kita konsep dengan ada testimoni dari calon jamaah atau tamu undangan baik dari alumni ataupun calon jamaah. Nah, minggu depan ini Bu Rufia insya Allah ini. Ya, Bu Rufia yang akan ngisi. Ya, Mbak Ru. Yes, terima kasih ini untuk insya Allah ini Pak Khalid. Minggu depan insya Allah Bu Rufia juga apa nanti yang disampaikan terkait dari pengalaman mengikuti kajian jalan terang ataupun mengikuti kegiatan ngaji umroh. Ya, barangkali itu mari terus kita giatkan, kita siarkan. Insya Allah ini untuk kebaikan bersama, ya syiar Baitullah. Insya Allah juga bernilai pahala seperti yang disampaikan Ustadz Ali kemarin pada saat kajian jalan terang. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini di kegiatan ngaji umroh. Kita berjumpa lagi minggu depan, dan untuk kajian jalan terang insya Allah kita adakan bulan depan di luar. Nah, di luar dengan tema yang insya Allah nanti kita informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa yang disampaikan Bapak Yoyo. Ya, intinya kita siarkan kajian kita ini ya. Juga kita siarkan konten-konten yang biasa kami share di grup-grup ya. Insya Allah ketika jenengan share ya, itu kan biasanya konten-kontennya kan berupa ilmu pengetahuan tentang sa'i, ilmu pengetahuan tentang tawaf dan lain sebagainya. Ketika jenengan share ke saudara jenengan, ke grup-grup, insya Allah jenengan juga dapat pahalanya. Insya Allah mudah kita men-share ya, mungkin nggak nyampe 1 menit lah. Ya, karena Rasulullah juga menganjurkan man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan orang yang mengamalkan. Ya, contohnya jenengan ngajak ayo sholat subuh. Jenengan juga dapat, jenengan ketika sholat subuh, orang yang jenengan ajak juga ikut sholat subuh, jenengan dapat pahala double. Pahala jenengan sholat subuh, juga pahala orang yang jenengan ajak sholat subuh. Begitu pula jenengan share ngaji online, jenengan share konten-konten Hanatur ya. Niatkan itu dakwah. Ketika jenengan share, jenengan juga mendapatkan pahala. Silahkan mungkin ada tambahan dari Bu Khair Ummatin atau dari yang lainnya, silahkan, atau dari jamaah barangkali ada tambahan atau ada pertanyaan, silahkan. Monggo Bu Fatim, barangkali pertanyaan insya Allah dari Bu Khair Ummatin lagi ini tamu juga. Monggo barangkali Bu Fatim ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya apa bedanya ini sama yang majelis taklim itu, Pak. Makasih, itu aja. Oke, siap-siap. Bisa saya jawab atau Bapak Yaya yang jawab? Monggo Ustadz Adhan, monggo Ustadz Adhan. Oke, siap-siap ya. Izin menjawab Ibu Fatim ya.
Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Adan Mahdi Bu. Ya, saya inilah anggotanya Bapak Yoyo. Jadi saya apa namanya bedanya kalau biasanya kalau ngaji offline itu ngaji offline-nya itu kita rencanakan sebulan sekali, ya. Sebulan sekali di Jumat malam ya, Jumat malam Sabtu berlokasi di kantor PT Hana Mitra Wisata. Nah, biasanya kalau yang offline itu kita biasanya mengundang ustadz besar lah kayak kemarin mengundang Ustadz Wahyu sebagai mutawif sama Ustadz Ali Fauzi sebagai apa namanya tour leadernya Hanafitur lah. Kemudian kalau ngaji online seperti ini biasanya kami yang ngisi Ibu Fatim ya. Biasanya kami yang ngisi atau biasanya kami dengan Ustadz Irfan biasanya secara gantian. Biasanya ketika ngaji online gini kita terfokus ke pelajaran umrohnya, ke hukum umrohnya, kemudian keutamaan umroh, kemudian juga sedikit yang berkaitan dengan haji, kemudian juga sesuai dengan momen Ibu Fatim ya, biasanya kita ada kajian spesial yang berkaitan dengan Maulid Nabi sesuai dengan apa ya, sesuai dengan keadaan ya. Kemudian juga pernah kemarin kita membahas tentang Isra Mi'raj ya. Jadi kita pakai ngaji online ini ya tidak hanya ngaji umroh, tetapi juga ada tambahan-tambahannya seperti itu. Juga kita ada fikih puasa kemarin menjelang Ramadan, jadi sesuai eventnya. Iya. Dan Maksud online saya itu dan apakah offline ya pahalanya seperti itu. sama gitu? Ya, semoga gimana Ibu? Maksudnya Pak, apakah pahalanya sama ngaji online sama majelis taklim itu? Maaf jaringan. Oh, insya Allah sama Ibu Mis. Ya tergantung niat kita Ibu Mis. Ya kalau insya Allah kalau dengarkan dari awal sampai akhir, insya Allah pahalanya tetap sama. Ya walaupun rasanya beda nih Ibu Mis. Rasanya ngaji langsung dengan ngaji Iya, online memang beda nih. Tetap insya Allah secara pahalanya insya Allah iya, sama. iya. Iya, oke, terima kasih. Iya, sami-sami. Iya, Silakan yang lainnya. menambahkan Bu Khairomatin, sedikit, mungkin. ya, menambahkan sedikit Ustadz Han. Ya, di sisa waktu terakhir ini sedikit menambahkan dari penjelasan Ustadz Arhan tadi sudah jelas lengkap sekali. Nah, untuk terkait dengan di luar apa pertanyaan Bu Fatim tadi ya Bu, maksudnya Bu Fatim kan terkait dengan apa bedanya di majelis taklim sama online ya. Sudah dijelaskan Ustadz Adhan, Ustadz Irfan, Ustadz Ali, insya Allah beberapa kali pertemuan, insya Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala dari niat kita untuk hadir di majelis, baik itu online maupun offline. Nah, Nah, untuk majelis taklim yang kita adakan secara offline di Jumat kedua setiap bulan itu terbuka untuk semuanya, Bu Fatim. iya, iya. Ya, dan ibu-ibu yang lain terbuka untuk semuanya. Jadi panjenengan semuanya boleh hadir, mengajak saudara, keluarga, baik itu online juga Insya Allah. kita insya Allah syiarnya itu syiar untuk kebaikan ya. Jadi bukan hanya untuk umroh saja, atau intinya kita menebar sebanyak-banyaknya manfaat gitu Bu. Dan Iya, iya. insya Allah untuk minggu depan juga kita gerakkan untuk generasi muda ya, kita merangkul di ngaji offline nanti kita sudah koordinasi dengan tim manajemen utamanya Pak Nur yang merangkul dengan tokoh masyarakat ya. Baik, maksudnya di sini itu tidak kemudian NU atau Muhammadiyah, insya Allah semuanya kita ini ya seperti yang sudah dijelaskan sama Ustadz Arhan, biasanya ini fahaman mengikut madhab Syafi'i, mengikut madhab Hanafi gitu, insya Allah semuanya jelas di dibedah seperti itu sesuai dengan kebutuhan ngajinya itu, maksudnya
kalau pada saat Ramadan ya kaitannya dengan keutamaan bulan Ramadan dan seterusnya. Jadi insya Allah nanti mohon juga bantuan Bapak Ibu yang hadir semuanya, bisa mengajak tetangga, keluarga, atau teman-teman yang lain untuk hadir karena tidak, maksudnya ngaji umroh ini tidak hanya kaitannya dengan umroh saja. Ngaten. Nggih, terima kasih. Barangkali itu tambahannya. Terima kasih. Sama-sama Bu Hatim. Ya, alhamdulillah. Ya, intinya yang disampaikan Bu Khair Ummatin, insya Allah kita sama nggih. Maksudnya nggak ada hijau, nggak ada biru, kita sama-sama beramal lillahi ta'ala, kita siarkan Islam ini ke semua orang ya. Insya Allah baik hijau maupun biru semuanya insya Allah masuk surga bareng-bareng insya Allah ta'ala. Amin. Amin. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lainnya, ada pertanyaan mungkin sebelum kami tutup, silahkan. Bu Rufi'ah mungkin mau. Ibu Rufi'ah masih menyimak dari kantor, Ustadz Han. Masya Allah. Beliau ada di Masya sini. Allah. Nggih. Nggih, kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita tutup nggih. Bu Khairul Ummatin. Nggih, monggo Ustadz. Nggih. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama supaya majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunilah kami semua, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, ampunilah guru kami ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah mati ya Allah, baik mereka hidup maupun sudah wafat ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya Allah, kami minta kepadamu keselamatan di dalam beragama. Amin. Keselamatan dalam menjalankan agama ini ya Allah. Amin. Wa'afiatan fil jasad, dan kami minta kepadamu ya Allah kesehatan. Wa barakatan kami minta kepadamu ya Allah keberkahan di dalam rezeki kami. Amin. Wa ziyadatan fil ilm, kami minta kepadamu ya Allah tambahan terhadap ilmu yang kita upgrade, yang kita perbarui setiap hari. Amin. Wa ziyadatan fil ilm wa rahmah wa taubatan 'inda wa taubatan qabla al-maut. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kami minta kepadamu supaya kami diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum meninggal. Wa rahmatan 'inda al-maut, dan berikanlah kami rahmat ketika kami meninggal. Amin. Wa maghfiratan ba'da al-maut, dan ampunilah segala dosa kami setelah peninggalan kami. Amin. Wahum hawin alina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan kami di dalam sakaratul maut, wan najata minan nar, dan selamatkanlah kami dari api neraka, wal afwa 'inda hisab, dan maafkanlah kami ketika engkau hisab ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyarata baitikal mu'azzam, ya Allah berikanlah kami kesempatan untuk berziarah ke rumahmu yang agung ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram, dan berikanlah kami kesempatan untuk berziarah ke Masjid Nabawi dan berziarah ke Rasulmu, berziarah ke Nabi Muhammad, ke manusia terbaikmu ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami rindu kepada Rasulullah ya Allah. Fi hadzal 'am, berikanlah kesempatan kami berziarah di tahun ini. Wa fi kulli 'am, berikanlah kami kesempatan setiap tahunnya untuk berziarah ke Baitullah. Bi ahsanil hal, dengan sebaik-baik keadaan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Kebenaran itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucap dengan alhamdulillah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya, guys. Nggih.